Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana saja teman-teman berada, semoga semuanya sehat walafiat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih telah menonton video ini. Bertemu lagi dengan saya Ummu Tauhid. Kali ini saya akan kembali membacakan kisah seorang ulama, juga ahli hadis. Beliau adalah Imam Abu Daud. Jalur keturunannya, Imam Abu Daud mempunyai nama lengkap Sulaiman bin Ishaq bin Basir bin Sidad bin Amr Al-Ajda As-Sajistani. Beliau dilahirkan di daerah Sajistani di wilayah kota Basrah, Irak pada tahun 202 Hijriah. Kehidupan Abu Daud. Imam Abu Daud adalah seorang ulama hadis yang sangat sederhana, yang dibesarkan dalam keluarga yang taat pada agama. Beliau sejak kecil sudah belajar ilmu pengetahuan Islam dalam lingkungan keluarganya, seperti belajar Al-Quran, hadis, dan bahasa Arab. Dan dari lingkungan inilah Abu Daud memperoleh ilmu hadis secara mendalam. Dikarenakan memang sejak kecil beliau sudah bergaul dengan para ulama dan sekalian menimba ilmu. Ya, yakni ulama di daerahnya, teman-teman. Sejak kecil Imam Abu Daud sudah bergaul dengan para ulama. Kemudian di masa remajanya, beliau melakukan perjalanan di berbagai negara atau kota Islam agar lebih mendalami ilmu pengetahuan Islam dan sekalian mendalam ilmu hadis. Di antara kota-kota Islam didatangi beliau adalah Baghdad, Irak, Khurasan, Mesir, Naisabur, Hijaz, Makkah, dan Medina, dan banyak lagi kota-kota Islam yang beliau datangi. Sehingga beliau dapat mengumpulkan hadis sebanyak-banyaknya. Lalu ditulisnya dalam kitab sunannya, Sunan Abu Daud. Abu Daud, teman-teman, sudah berkali-kali mengunjungi kota Baghdad, Irak. Dan di Baghdad ini beliau mengajar hadis dan juga mengajar ilmu fikih. Di Baghdad inilah Abu Daud didatangi penguasa setempat atau didatangi oleh Amir Ahmad Al-Muwaffaq, memintanya agar tetap tinggal di Baghdad, sekalian mendirikan majelis ilmu agar orang-orang Islam di berbagai negara Islam datang menuntut ilmu di kota Baghdad. Dan Abu Daud berpikir permintaan Amir penguasa Baghdad ini sangat tepat sekali. Makanya beliau menerimanya, mengingat kota Baghdad dan Basrah pada waktu itu sedang menghadapi peperangan. Dengan berdirinya majelis ilmu oleh Abu Daud agar kota Baghdad kembali ramai seperti semula sebagai kota pusat ilmu pengetahuan Islam. Dan di Baghdad inilah beliau selain mengajar hadis juga mengajar ilmu fikih dengan menggunakan kitab sunannya, kitab Sunan Abu Daud, sebagai pedoman atau kitab pegangan untuk mengajar. Pada zaman Abu Daud, di saat mendirikan majelis ilmunya, perkembangan ilmu fikih sangat luas sekali. Lalu Imam Abu Daud menulis kitab Sunan Abu Daudnya. Kitab ini tidak hanya berisikan hadis sahih, juga memuat hadis daif. Dan banyak juga karya-karya beliau yang lain seperti kitab Al-Masil Al-Imam Ahmad, Musnad Imam Malik, Qaut Qadar, Al-A'lam An-Nubuwiyah, dan lainnya. Juga Abu Daud, teman-teman, banyak memiliki guru-guru dari kalangan ulama terkenal seperti Syekh Ahmad bin Hanbal, Abu Daud bin Ibrahim, Abu Abdullah bin Raja, dan lain-lainnya. Dan juga Imam Abu Daud mempunyai murid-murid yang sangat terkenal yang menjadi ulama juga. Di antara murid-muridnya menjadi ulama adalah Abu Isa At-Tirmizi, Abu Abdurrahman An-Nasai, dan putrinya sendiri Abu Bakar bin Abu Daud, dan lainnya. Insya Allah, teman-teman, panjang umur sehat walafiat, saya akan membacakan kisah guru-guru beliau dan murid beliau, insya Allah.
Keistimewaan Abu Daud, teman-teman, gak banyak. Sebagai seorang ulama dan ahli hadis, ada kelebihan dan istimewa dimiliki oleh Imam Abu Daud. Antaranya adalah, satu, kitab karya beliau Sunan Abu Daud hanya memuat hadis marfu atau hadis atau riwayat dari Nabi Muhammad SAW saja. Karena menurut Abu Daud, hadis dikatakan sunnah kalau hanya meriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW. Dan dalam kitab ini tidak ada riwayat mauquf atau maktu, atau tidak ada riwayat dari sahabat ataupun dari tabi'in. Yang kedua, salah seorang gurunya yang merupakan ulama terkenal, Syekh Ahmad bin Hanbal, mengatakan bahwa kitab Sunan Abu Daud sangat bagus, sehingga kitab ini dianggap sebagai kitab ketiga dari kutubus sittah. Dianggap sebagai ketiga dari kutubus sittah setelah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kalau teman-teman suka mendengarkan video saya, sejarah singkat Imam Bukhari dan Imam Muslim lengkap dengan beberapa hadisnya, saya telah bacakan di video sebelumnya. Lalu ketiga, teman-teman, keistimewaan Imam Abu Daud. Imam Abu Daud termasuk ulama yang mencapai derajat tinggi dalam beribadah, kesucian dirinya, kesalihannya dan wara, dan memiliki perilaku akhlak yang patut diteladani. 4. Sejumlah ulama memujinya. Abu Daud adalah seorang tokoh ahli hadis yang penghafalannya dan pemahaman hadis sangat kuat dan mendapatkan kehormatan atau julukan dari ulama, khususnya gurunya Ahmad bin Hanbal mengatakan, memberi juluki Al-Hafidh. Al-Hafidh, teman-teman, orang ahli dalam bidang hadis. Itu, teman, singkat dari Imam Abu Daud saya dapatkan. Lalu sekarang saya akan bacakan kutipan hadis beliau dari kitab Sunan Abu Daud. Hadis yang pertama, dari Harb bin Abu Aswad dari Abu Jad berkata, Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang dari kalian marah dan ia dalam keadaan berdiri, hendaklah ia duduk. Jika marahnya hilang, maka itulah yang dikehendaki. Jika tidak, hendaklah ia berbaring. Hadis yang kedua, dari Ummu Darda dan Abu Darda berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada yang lebih berat dalam timbangan amal selain akhlak yang baik. 3. Dari Abu Umamah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, aku akan menjamin rumah di tepi sorga bagi seseorang meninggalkan perdebatan meskipun benar. Aku juga menjamin rumah di tengah sorga bagi seseorang meninggalkan kedustaan meskipun bersifat gurau. Dan aku juga menjamin rumah di sorga yang paling tinggi bagi seseorang yang berakhlak baik. 4. Dari Abu Muhammad bin Ziyad dari Abu Hurairah berkata, Nabi SAW bersabda, tidak dianggap bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. 5. Dari Jabir bin Abdullah berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang diberi sesuatu pemberian, kemudian ia mempunyai sesuatu, hendaklah ia balas memberinya. Jika tidak mempunyai sesuatu, hendaklah ia memujinya. Siapa yang memujinya, si pemberi, berarti ia telah bersyukur. Dan siapa yang menutupinya, maka ia telah mengkufuri nikmat. 6. Dari Abu Salamah dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, setiap ucapan yang tidak dimulai dengan memuji kepada Allah, maka akan terputus dari kebaikan. Hadis ke-7, dari Hammam, dari Ibrahim, dari Hujaifah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk ke dalam sorga orang suka menyebarkan fitnah. Teman-teman, fitnah. Orang yang suka menyebarkan fitnah tidak akan masuk sorga. Hati-hati. Hadis yang terakhir, hadis ke-8. Dari Ukail, dari Al-Juhri, dari Salim, dari bapaknya berkata, Rasulullah SAW bersabda, seorang muslim itu saudara dari muslim lainnya, tidak boleh menjalimi atau merendahkan.
barang siapa memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya. Ulang lagi, barang siapa memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya. Dan barang siapa membebaskan kesulitan seorang muslim di dunia, maka Allah akan membebaskan kesulitannya di akhirat. Dan barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Itu teman kutipan hadis. Abu Daud meninggal di Basrah pada bulan Syawal di tahun 275 Hijriah atau pada tahun 809 Masehi, di usia 73 tahun, teman-teman. Itu teman-teman saya singkat. Tadi ada hadis terakhir dikatakan, dan barang siapa menutupi aib seseorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Itu teman-teman, kalau kita menyimpan rahasia teman kita, saudara kita, keponakan kita, itu kita harus bisa menyimpan baik-baik. Tanpa kita sadari, teman-teman, hukum karma berlaku tanpa kita sadari dari mulut kita. Kalau kita menjelekkan aib seseorang, itu teman-teman, itu akan terjadi kepada anak kita, kepada ponakan kita, kepada saudara kita. Kalau tidak terjadi aib itu kepada anak kita, akan terjadi pada anak cucu kita, nanti dari darah daging kita. Maka hati-hati kita, teman-teman, menyebarkan aib seseorang. Jadikanlah aib teman itu sebagai rahasia. Juga untuk menghindarkan kita dari kecelakaan juga, dari musibah juga, itu teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat untuk teman-teman semua, insya Allah. Dari bermanfaat mengenai juga untuk menambah pengetahuan teman-teman juga masalah kisah ulama kita. Kalau kita panjang umur sehat walafiat, bertemu lagi dengan saya di kitab ulama selanjutnya, insya Allah. Dan sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.